Ya, minggu lalu kita bicara mengenai pertandingan. Kita buka sebentar, 1 Korintus 9:24. Ya, minggu lalu kita bicara di sini bahwa hidup ini adalah pertandingan. Ya, tidak ada yang leyeh-leyeh karena kita bertanding. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, semua berlari. Semua memulai kehidupan, memulai pertandingan. Sama, di dalam kekristenan semua memulai kehidupan kekristenan, tapi tidak semua sampai kepada tujuan. Ya, motivasi orang berlari juga macam-macam, yang maraton, ada yang mulai sama yang santai-santai, ada yang having fun gitu ya. Itu hanya satu juara, bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tuhan ingin kita semua memperolehnya. Ini agak ironis, katanya yang menang cuma satu, tapi semua. Ya, kita belajar minggu lalu, pemenangnya cuma satu, yaitu Kristus. Ya, Kristus dan iman identik. Barang siapa yang mencoba menginline hidupnya, pola pikirnya dengan Kristus dan iman, dia ada di dalam satu tubuh, namanya Kristus. Itulah pemenangnya. Di luar itu kita menjadi loser, tidak akan menang. Ya, jadi di dalam atlet orang udah tahu yang namanya pelatih, ahli gizi semua, tidak mengontrol, tapi mereka mensupport supaya orang ini yang bertanding menjadi juara. Nah, saya juga menyinggung minggu lalu bahwa righteousness, kebenaran, itu artinya adalah kita dijadikan menjadi seseorang atau figur yang seharusnya, bahasa Inggrisnya a person to be. Seharusnya apa, Pak? Nah, righteousness itu adalah natural Allah. Jadi kita harus menjadi seperti Allah di dalam Kristus. Lalu ada juga tugas 5 jawatan supaya kita menuju menjadi manusia sempurna. Nah, uniknya kata sempurna itu adalah satu perjalanan yang endingnya menuju akhirnya itu adalah sesuatu yang diharapkan. Nah, kalau kita hubungkan bahwa perfect gitu atau sempurna itu adalah kita menuju seperti yang didesain untuk kita, yaitu manusia Allah, menang semua. Bahwa kita semua bertanding. Pertandingan memang antara manusia daging dan manusia roh. Tapi jangan lupa, kita tidak akan bisa menang kalau kita tidak di dalam Kristus. Di dalam iman tepatnya. Iman itu adalah belief system, pola pikir yang membuat kita menjadi satu kehidupan yang namanya Kristus. Nah, Kristus ini bisa menjadi tidak berefek kalau tidak memakai iman, tetapi memakai hukum Taurat atau hukum pengetahuan baik dan buruk. Ya, pengetahuan baik dan buruk itu yang paling tinggi itu hukum Taurat. Semua hukum motivational talk, hukum berpositive thinking, itu masih di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu tinggi, kudus, dan benar. Oke, lanjut lagi ya. Ayat yang ke 26, 1 Korintus 9:26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul, ya karena aku ingin menang. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tidak fit. Bahasa aslinya bukan ditolak, tapi tidak fit terhadap apa yang kita beritakan. Apa itu Injil? Injil itu adalah berita kabar baik tentang datangnya kebenaran kepada setiap kita. Kebenaran itu berarti natural Allah, tidak ada yang salah di dalam kebenaran. Jadi kalau ada penyakit, itu tidak benar di dalam natural Allah. Kalau ada kekurangan, itu tidak benar. Makanya dikeluarkan truth. Truth itu adalah kebenaran juga, tapi sifatnya itu adalah word atau kata-kata. Jadi righteousness kebenaran, tapi itu adalah natural. Natural Allah mengeluarkan truth kebenaran supaya yang tidak benar menjadi benar. Karena di dalam kebenaran tidak ada kekurangan, tidak penyakit, tidak ada apapun yang jelek-jelek itu nggak ada. Lalu kebenaran itu mengeluarkan juga yang disebut dengan just, J-U-S-T, itu juga kebenaran, tapi itu adalah attitude. Ya, jadi kebenaran, 3 kata kebenaran, righteousness, truth, dan just itu diterjemahkan sebagai kebenaran, itu sebenarnya komplit untuk kita. Secara natural kita adalah natural Allah di dalam Kristus, ya. Itu adalah desain manusia yang seharusnya. Ya, nanti Bapak Saudara bisa buka di Android, arti righteousness itu luar biasa sekali ya. Kita didesain untuk menjadi seharusnya seperti Allah, seperti natural Allah. Kemudian kita juga mengeluarkan kata-kata kebenaran.
Lalu kita juga punya attitude benar, ya, baik, dan tidak ada yang bisa menentang itu. Kata-kata kebenaran itu akan menyembuhkan pikiran kita. Kita jadi punya sound mind, pikiran yang tertib. Jadi kalau udah ikut Tuhan, tapi attitude-nya nggak berubah, bahkan dulu tuh sangat populer sekali orang bilang, uh, ini aku, inilah aku apa adanya. Mau nggak terima aku, ini aku apa adanya. Itu salah sebenarnya. Kita harus berubah semua. Tapi tidak mudah memang ya. Begitu juga dengan tubuh. Maksudnya di dalam jiwa kita berubah menuju karakter ilahi. Di dalam tubuh, kalau ada orang sakit kan nggak ada orang bilang, misalnya sakitnya sakit keras gitu ya, stadium 4. Nggak ada orang yang bangga dengan penyakit. Inilah aku sakit mau apa? Dibawa ke dokter, apa dokter? Aku begini, mau apa? Dokter kamu mau apa? Itu kan nggak ada orang kayak gitu kan. Sama dengan sakit jiwa. Sakit jiwa tuh nggak mesti ketawa-ketawa ngomong-ngomong sendiri, saudara. Sakit jiwa itu adalah mempertahankan pikiran yang lama. Lalu dulu ada istilah juga yang namanya iblis itu nggak bisa baca pikiran kita. Nah, iblis itu tidak perlu membaca pikiran kita, nggak perlu bagi dia. Tapi dia bisa membaca spiritual garment kita. Jadi begini, Bapak Saudara. Cuma kita buka dulu Amsal 23 ayat 7. 20, ya, ayat 20, Amsal 23 ayat 7, ya betul ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, silakan makan, silakan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati. Coba switch ke King James, kita akan lihat terjemahan yang lebih dekat kepada aslinya. For as he think in his heart, so is he. Nah, sampai di situ aja ya. Ini saya sepakat dengan beberapa ahli scholar, ahli kitab suci, dan dia sudah banyak penjelasan. Saya nggak perlu jelaskan ya di sini, tapi saya sepakat begini. Komanya itu salah tepatnya. Komanya itu harusnya as he think, koma. Jadi komanya itu as he think in his heart, so is he. Apa bedanya? Jadi bukan seperti dia berpikir dalam hati. Kita tidak memakai hati kita untuk berpikir. Kita memakai pikiran kita. As he think, apa yang kita pikirkan, demikianlah hati kita. Apa yang ada meluap di hati, demikianlah keluar dari mulut. Urut-urutannya seperti itu. Jadi iblis itu nggak usah baca pikiran kita. Dia cuma baca spiritual garment kita. Apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi spiritual garment. Menjadi baju spirit kita. Dia nggak bisa baca betul, tapi dia bisa lihat kita pakai baju apa. Ya. Ada seorang hamba Tuhan, satu kali dia berjalan di tempat keramaian, dan tiba-tiba matanya dibuka. Dia melihat keramaian manusia itu, semua memakai baju spiritual. Orang-orang Kristen, ini di negara Kristen ya. Mereka memakai baju spiritual, kesedihan, stres, ketakutan. Tapi mukanya ceria. Ada yang naik kereta, naik angkutan, ada yang bekerja, ada yang sambil ngopi-ngopi sama temannya, bicara gitu. Tapi pakaian yang dipakai adalah stres, takut, dan ketidakpastian. Iblis bisa baca itu. Nah, iblis bilang, oh, yang dia pikirkan adalah ketakutan. Jadi dia nggak perlu baca pikiran kita, dan memang nggak bisa. Oke, kita klaim dia nggak bisa baca. Tetapi pikiran kita punya spirit, namanya the spirit of your mind. Nah, kita buka sama-sama di mana itu ya? Efesus 4. Enaknya kita baca Efesus pasal 4 ayat 17 mulai ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam pikirannya yang sia-sia. Mengapa? As he think, demikianlah seperti yang dipikirkan, demikianlah isi hatinya. Seperti isi hatinya, demikianlah keluar dari mulutnya. Seperti yang keluar dari mulutnya, itulah yang membentuk kehidupannya. Urut-urutannya seperti itu. Ya. Dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, ayat 18. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyalahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini kehidupan yang dibentuk dari iman. Tidak muncul tiba-tiba, ya, tergantung besarnya, tergantung banyaknya firman yang ditaruh dalam hati kita. Karena dalam firman ada iman. Langsung ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu,
harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara lihat itu spiritual garment atau baju spirit itu harus dilepaskan. Nah, apa yang saya dengar dari hamba Tuhan yang tiba-tiba mendapat penglihatan, banyak orang Kristen masih pakai baju itu. Ya, jadi iblis nggak usah baca pikiran, dia bisa tahu baju apa yang kita pakai. Dia tahu bahwa reputasi kita terkenal di alam roh. Terkenal. Kemudian ayat 23. Dan kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Coba ayat 23 disebut ke King James sebentar. Ya, sudah. And be renewed in the spirit of your mind. Ada kata yang hilang ya. Ada kata yang hilang dalam bahasa Indonesia. Spirit. Jadi pikiran kita itu punya spirit. Iblis itu adalah spirit. Dia tidak bisa baca pikiran kita, tapi dia bisa baca spirit. Karena spirit ke spirit dia bisa lihat. Spirit itu adalah pakaian kita. Coba lanjut, tapi bahasa Indonesia aja. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru. Nah, siapa sih manusia baru kita? Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu juga spirit. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Saya lihat makin clear ya petunjuknya. Ini bukan attitude. Ini adalah spirit. Yaitu Kristus di dalam kita. Dan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi sekarang memakai pakaian itu pilihan kita, saudara. Yang kita menjadi manusia rohani, mengucapkan firman Tuhan, itu bukan untuk dilihat orang. Supaya alam roh tahu bahwa kita ini kasar terhadap yang jahat dengan mengucapkan kebenaran. Ya. Kita mengucapkan kebenaran itu violent di alam roh, tapi itu menyukakan hati Tuhan. Jadi alam roh tahu bahwa kita tuh di dalam Tuhan. Ya. Nah, tadi kembali lagi ini soal pakaian ya. Kembali lagi ke 1 Korintus 9 tadi dikatakan, jangan setelah kita memberitakan Injil, berita Injil itu juga berita roh ya. Itu jangan kita tidak fit. Artinya begini, kalau kita berdoa, kalau ada yang sakit ya, berdoa terus tidak mendapatkan kesembuhan, itu tidak oke. Jangan kompromi. Ya jangan bilang sudahlah, nggak apa-apalah. Enggak, itu bukan nggak apa-apa, itu apa-apa, saudara. Tuhan ingin kita dapat. Ya kalau kita kembali lagi apa yang saya bagikan minggu lalu. Yang menang itu adalah Kristus. Oke. Ya. Dan setiap kita yang beriman, kita ada di dalam Kristus. Oleh iman, Kristus tinggal dalam arti dia at home di tempat kita. Maka iman ini membuat kita menang di dalam segala hal. Itu artinya kita fit dalam berita Injil. Injil itu adalah berita tentang kebenaran yang dimasukkan ke dalam manusia. Ya, kebenaran ini akan mengerjakan segala sesuatu. Jadi kalau kita fit, itu kehendak Tuhan. Kalau kita tidak fit akan berita Injil, itu bukan kehendak Tuhan. Dalam arti, kita tidak dapat kemenangan itu. Ya. Coba kita buka sekarang untuk memastikan lagi, untuk merefresh lagi. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Tidak disebut gereja Tuhan, yang disebut adalah iman. Iman. Lalu kita bilang iman itu belief sistemnya Allah. Terus kita buka lagi Yohanes pasal 16 ayat 33. Yohanes pasal 16 ayat 33. Saya mau tunjukkan bahwa jawaban doa atau janji Allah kita dapatkan itu kerinduan Allah sendiri. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu, ini Tuhan Yesus yang bicara, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Tadi iman mengalahkan dunia. Yesus adalah satu kehidupan Allah. Dia datang untuk membawa kehidupan. Iman adalah belief system Allah. Dua-duanya disebut sebagai pemenang. Jadi kalau kita ingin menang, kita harus ada di dalam iman dan pola hidupnya Kristus yang kita pakai pakaian baru. Manusia baru. Kalau ada bagian dari doa kita yang tidak terjawab, jangan berhenti, itu tidak oke. Saudara. Juga jangan menuduh diri sendiri, aduh aku tertuduh, jangan seperti itu. Pertama, itu bukan hal yang sepele, tidak mendapatkan janji Tuhan, tapi juga bukan untuk menuduh-nuduh kita. Kita harus cari terus kerajaan Allah, berusaha terus, cari. Nah, apa yang kita dapatkan itu nanti
Seberapa besar waktu yang kita deposit untuk mencari kebenaran Allah, sebesar itu pula kuasa yang kembali kepada hidup kita untuk kita nikmati. Ya, sebesar itu pula. Terus ada orang bilang begini, Pak, berat Pak kalau kayak gitu. Kan gak semua orang punya passion seperti itu. Nah, itu tipuan iblis. Semua orang punya passion untuk mendapatkan yang baik. Buktinya, saudara ya, banyak anak-anak Tuhan, saya lihat, ya, bukan di sini. Beberapa orang yang saya kenal, kalau dia punya penyakit, untuk mengejar firman Tuhan dan mengucapkan firman Tuhan, itu nggak mau. Tetapi untuk mengejar pengobatan alternatif, itu bisa mati-matian. Kemana pun dia kejar. Suruh malam-malam bangun minum herbal pun dia kejar. Nah, saya mau cerita, sebenarnya yang paling ringan itu adalah mengejar firman Tuhan. Saya mau cerita ada 2 kesaksian yang saya tonton minggu ini luar biasa. Satu cerita lama, dua-duanya cerita lama, ya. Tapi yang satu menimpa seorang ibu, yang satu menimpa seorang anak kecil. Ya. Apa yang Tuhan lakukan terhadap kedua saudara dan saudari ini, itu adalah simple, mengucapkan firman. Yang satu terjadi kepada Ibu Dodie Austin, tahu Dodie Austin? Ibunya Joel Austin, masih hidup sekarang. Tanggal 10 Desember, tuh saya masih ingat tanggalnya, 10 Desember tahun 1981. Di tengah-tengah pelayanan yang begitu memberkati dia sehat, ceria, tiba-tiba dia dinyatakan kanker di dalam tubuhnya. Tanggal 10 Desember 81. Lalu dokter katakan tidak akan bisa bertahan hidup, maksimum hanya 6 bulan. Lalu Pak John Austin almarhum, itu sudah meninggal Pak John Austin, bapak dari Joel Austin, memutuskan untuk membawa pulang Dodie. Ya, bawa pulang, lalu apa yang mereka lakukan adalah Dodie mengambil ayat-ayat Alkitab tentang kesembuhan, dan dia ucapkan itu sehari sampai beberapa kali. Tidak mudah, saudara. Kadang-kadang terjadi bleeding dalam tubuhnya, tapi dia tidak berhenti. Dia sepakat dengan suaminya tanggal 10 itu, dia ambil kesembuhan, dia terima, dan Dodie bilang begini, di alam roh, aku sudah sembuh tanggal 10 Desember 1981. Nah, itu berjalan waktu selama 6 tahun, kadang-kadang lemah lagi, capek lagi. Tapi dia bilang, tidak iblis, tanggal 10 Desember 1981, aku sudah sembuh. Hidup itu milikku. Terus diucapkan, firman itu diucapkan, ada kalau nggak salah ada 77, saya sudah download itu. Dia ucapkan setiap hari, sampai akhirnya dia mendapat kesembuhan total. Sampai hari ini, Dodie Austin masih hidup. Dia bilang setiap hari tidak pernah dia tinggalkan tanpa menyebutkan firman Tuhan. Itu yang disebut pertandingan. Dia fit akan berita Injil karena dia memberitakan Injil tentang kesembuhan. Gimana kalau kalah Pak? Ya nggak apa-apa, pulang ke surga nggak kemana-mana. Tapi kan sayang, saudara ya. Sayang kalau tidak. Dodie Austin mengajarkan. Lalu ada salah satu pastor, staf gembala dari gereja, ya, itu anaknya 9 tahun, banyak kan anak 9 tahun lagi ceria-cerianya, tiba-tiba sakit perut. Lalu dibawa ke dokter, tidak makin baik, malah makin parah. Ternyata ada benjolan di ovarium. Sudah tahu indung telur itu ada 2, kiri kanan stereo dia. Ya. Lalu ada saluran ke rahim. Nah, salah satu yang sebelah kanan, yang kiri kalau tidak salah, itu ada benjolan, itu kanker. Lalu apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Yang operasi dulu, diangkat ovariumnya sama falopi, saluran yang sebelah kiri. Kemudian karena sakit, merasa sakit dan perlu pemulihan, bapaknya ini mengucapkan 101 ayat kesembuhan yang dibuat oleh Kenneth Copeland. Saya jadi terinspirasi untuk buat ayat itu untuk kita semua. Ya. Dan setiap hari, kata bapaknya, 3 kali sehari dia ucapkan firman ini terus. Dan anak ini, karena masih anak kecil 9 tahun, dia banyak orang datang bawa boneka, segala macam makanan. Dia nggak mau, dia hanya mau dengarkan 101 ayat. Mau tidur, dia tidur dalam keadaan mendengarkan ayat. Nanti papanya bilang lagi, sampai satu saat dia sudah sembuh, lalu anak ini bilang, aku ingin saluran indung telurku kembali lagi. Sekarang aku sudah sembuh, aku ingin kembali lagi saluran. Dan ovarium, sel telur itu kembali lagi. Papanya kaget, tidak sejauh itu.
dampak dari mendengarkan firman Tuhan. Papanya nggak berpikir macam-macam, udah cukup lah. Yang penting anak ini sembuh, sudah cukup. Tapi anak ini karena iman berani berkata-kata, aku ingin kembali. Ovariumku dan saluran itu sehat. Tidak berapa lama muncul lagi titik, diduga muncul lagi kan kalau masalah di rahim itu suka gitu ya. Aku hapus ini dalam nama Yesus, tidak terjadi di tempat ini. Ya, tetapi di dalam dunia kedokteran itu biasa. Nah, waktu itu muncul, akhirnya semua berdoa lalu operasi lagi anak ini. Semua mengatakan dalam nama Yesus, semua titik benjolan itu cabut keluar, dalam nama Yesus cabut keluar. Akhirnya dioperasi kedua kali, diangkatlah benjolan itu. Terus selesai diangkat, dokter bilang gini sama orang tuanya. Ini yang bikin kaget. Operasi berhasil sukses, benjolan sudah diangkat, dan kedua sel telur sudah dalam keadaan baik, dan salurannya dua-duanya baik. Terus mamanya bilang, hei dokter, kamu yang operasi dulu kan dia? Ingat nggak, dulu kamu bilang itu sudah tidak ada lagi salurannya dan sel telurnya. Oh iya, tadi kamu bilang dua-duanya baik. Saya nggak tahu apa yang terjadi, yang jelas ada dua-duanya komplit dan sehat. Itu karena perkataan iman dari anaknya. Nah, itu yang dikatakan perjuangan iman. Di dalam iman, semua disediakan. Dan Tuhan ingin kita semua mendapatkan kesembuhan, kelimpahan. Jadi saya jadi termotivasi untuk ngumpulin lagi semua yang namanya ayat-ayat kesembuhan, ayat-ayat kelimpahan, ayat-ayat pertolongan, umur panjang. Ucapkan saja, ucapkan saja. Karena saya pernah bagikan bahwa yang membentuk kehidupan kita pelakunya adalah lidah. Betul ya, lidah adalah dunia kejahatan, kata Yakobus. Tapi kalau diganti dengan api atau dengan perkataan firman Tuhan, lidah adalah dunia surga. Dia akan memberkati seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita. Itu dunia yang dibentuk oleh lidah. Sekarang, firman. Firman itu dalam perjanjian lama, kata, word, dan things, benda-benda, itu memakai kata yang sama, yaitu dabar. Ya, dabar. Kalau ada orang namanya Debra, itu berasal dari kata dabar. Jadi, segala sesuatu itu terjadi dari firman. Nah, sekarang kita punya firman, kita punya lidah. Kombinasi lidah dan firman inilah yang ditakuti oleh iblis. Saudara, kita nggak usah lihat attitude kita kayak apa, belum benar, atau gimana. Yang penting pakai ini, dua ini, firman dan lidah, bicarakan terus. Itu akan mengubah pertama hati kita, pola pikir kita, pakaian spiritual kita dirubah, sehingga iblis kalau mendekat, jangan. Nanti kita akan diusir oleh dia. Iblis itu bisa lihat pakaian spiritual kita. Dia paling suka sama orang-orang yang mungkin masa lalu gitu yang punya kepahitan disimpan. Saya punya teman-teman kalau kesaksian mesti keluar kepahitannya masa lalunya. Udah di stop lah itu. Itu pakaian spiritual. Ya, mungkin udah pakaian spiritualnya bagus, rompinya rompi kepahitan gitu. Dipakai semua, dibuang semua, jangan dipakai lagi supaya iblis tidak bisa ambil bagian dalam hidup kita. Ya. Ada banyak hal yang berubah setelah Yesus datang. Ya. Firman Tuhan katakan Roma 10 ayat 4, coba Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Coba kita switch ke King James, kita akan lihat ya. Sekarang banyak orang ribut soal kasih karunia hukum Taurat, kasih karunia hukum Taurat, di situ aja muter-muter. Kita juga dulu di situ, saya juga dulu di situ muter-muter. Ternyata ada yang lebih dahsyat lagi. Christ atau hidup kita, atau Kristus sendiri, is the end of the law for righteousness. Coba sampai situ dulu. Christ is the end of the law for righteousness. Jadi dia menggenapi hukum Taurat untuk tujuannya satu, natural Allah, yaitu righteousness, sampai kepada kita. Jadi bukan Kristus akhir hukum Taurat, sudah selesai. Nah, kita tidak di bawah hukum Taurat, terus kita adalah di bawah kasih karunia. Terus apa? So what? Apa maksudnya? Nah, ayat ini jelas sekali, clear sekali menjelaskan, Christ is the end of the law for the righteousness. Demi kebenaran, demi natural Allah, sampai kepada kita masing-masing. Supaya semua janji Allah yang adalah ya dan amin di dalam Kristus itu kita bisa dapat. Christ is the end of the law for righteousness. Demi. Ya. Kemudian, kita lanjut lagi. Menjadi juara tadi saya sudah ambil dari dua sisi ya. Bahwa mendapat jawaban Tuhan itu adalah pasti. Kalau kita tidak mendapat jawaban dalam hal finansial, kesembuhan apapun, itu tidak oke. Tapi jangan tertuduh, it's not okay.
Tapi bukan berarti kita menuduh diri sendiri, kita belajar mencari. Ya. Lalu kita yang bertanding, Bapak Ibu Saudara, diberikan 5 jawatan, bukan 5 orang ya, 5 jawatan, 5 manifestasi Roh Kudus. Itu masing kita bisa keluarkan 5 jawatan itu. Tujuannya melengkapi, bukan mengontrol. Perlu digaris bawahi. Melengkapi, bukan mengontrol. Supaya kita mencapai destiny kita, yaitu menjadi manusia Allah, berhasil dalam segala bidang. Ya, itu tujuannya dari 5 jawatan. 1 Korintus 1 ayat 18, saya mau tuntaskan dulu. Christ is the end of the law for righteousness. Apa itu righteousness? Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Pemberitaan tentang salib itu adalah berita spiritual ya, bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah power. Kita perlu power. Berarti kan? Bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah power. Kemudian loncat ayat 24, 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, ada 2 hal, power and wisdom. Nah, sekarang saudara ya, pindah ke ayat 30. Ingat kata kuncinya power and wisdom. Pindah ke ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah dijadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus. Bahasa King James bilang apa? Coba di-switch ke King James. Dengan mengingat tadi ayat sebelumnya, Kristus adalah hikmat dan power. Sekarang power itu dielaborasikan atau diuraikan lagi. Yang pertama, but of Him you are in Christ. Kita di dalam Kristus yang oleh Allah dibuat menjadi wisdom. Clear ya? Tadi ayat sebelumnya wisdom, hikmat. Power diuraikan dalam righteousness, sanctification, dan redemption. Jadi kalau kita ingin berjalan dalam power, itu kita harus tahu bahwa kita punya kebenaran Allah, kita dipisahkan, sanctify, dan kita sudah ditebus. Tidak ada hitung-hitungan dosa, tidak ada penghukuman. Tiga poin yang di bawah righteousness, sanctification, dan redemption adalah power. Tanpa kita mengerti ketiga poin ini, kita tidak akan berjalan dalam power, lemah terus. Hikmat juga begitu. Ya. Hikmat adalah, Kristus adalah hikmat kita. Masih banyak orang-orang anak-anak Tuhan yang masih pegang perjanjian lama. Hikmatnya tuh masih hikmat perjanjian lama. Misalnya dia bilang, saudara-saudara kita harus belajar dari semut. Karena semut mengumpulkan makanannya di musim dingin. Pertanyaan saya, apa nggak malu kita dengan Roh Kudus? Masa mesti belajar dari semut? Yang taruh program di semut itu Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita masih belajar dari semut? Enggak dong. Ya, harus hati-hati saudara menerjemahkan, rightly dividing the word. Saudara ingatlah seperti panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak kita. Jadi kalau ditarik sama Tuhan, ngikut aja, ditarik mundur dalam waktu. Apa iya saudara? Power itu adalah righteousness, kita dibenarkan, kita dipisahkan, dan kita ditebus dari sakit, penyakit, kemiskinan. Itu power. Jadi kita nggak dibetot-betot dulu seperti perjanjian lama. Perjanjian lama kita mesti dibetot-betot, kita mesti lentur. Tapi di perjanjian baru, kita mesti mau berakar di dalam Kristus. Powernya di situ. Dan masih banyak anak-anak Tuhan yang suka dengan istilah-istilah lama yang sebetulnya sudah invalid. Nggak bisa lagi kita pakai. Terlalu banyak hal yang bisa saya jelaskan di sini, bagaimana hal-hal yang invalid. Lalu mereka bilang, kalau gitu perjanjian lama dirobek aja Pak. Jangan. Kita mesti belajar besarnya power Allah, dari tarikan panah, dari kemauan kerinduan Allah menarik panah sampai melesat jauh. Sementara dalam perjanjian baru, power itu ditaruh di dalam kita, kita bisa melesat bersama Roh Kudus. Karena alam waktu ini kan di dalam Allah ya, bukan Allah di dalam waktu. Kalau Allah di dalam waktu, maka waktu maha besar. Ini kan Allah maha besar. Jadi Allah yang besar itu mengimpute kebesarannya, ini pengkhotbah yang bilang, dia menaruhkan segala eternity ke dalam waktunya manusia. Makanya nggak ada istilah mundur di dalam Tuhan. Kemanapun kita jalan, kita meleset pun kita bisa redeem time, menebus waktu. Dengan cara apa? Mengerti kehendak Allah. Jadi alam roh itu jalannya begini, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Waktu dia masuk, waktu itu cuma segini, katakan cuma segini waktu. Lalu alam roh itu besar, masuk ke dalam waktu. Kita lihat hanya di waktu. Waktu kita salah, di masa lalu kita salah, itu nggak ada masalah. Kita bisa redeem time, bisa tebus waktu dengan mengerti kehendak Allah, mengakses kehendak Allah, dan Allah masuk ke dalam waktu kita.
Gak pernah Allah suruh kita mundur. Allah akan terus mengimpute kebenarannya ke dalam kita. Kalau kita mau maju, maju. Kalau mau mundur, mau ke samping, itu pilihan kita. Makanya istilah lari tadi, harus ingat betul, lari itu nggak ada yang mundur. Mana ada orang lari mundur? Nggak ada orang lari ke samping tuh nggak ada, kecuali ke piting. Ya. Jadi lari ke depan semua. Terus kalau ada yang salah, Pak, masa lalu kita nggak ada masalah. Karena yang dari atas fresh terus. Membuat kita selalu fresh. Dan Tuhan ingin semua berita Injil terjadi dalam kita. Nanti ada orang bilang gini, Pak, ikut Tuhan tuh jangan cuma ngomong-ngomong doang. Lakukan dong. Nah, coba lihat Amsal katakan, as the man think, so is he in his heart. Jadi nggak usah khawatir soal melakukan firman Tuhan. Secara natural kita akan melakukan apa yang kita pikirkan kok. Nggak usah diajarin, saudara. Hanya orang-orang yang kurang kerjaan aja mengkritik anak-anak Tuhan. Jangan cuma ngomong-ngomong firman aja dong. Lakukan. Iyalah, kita akan melakukan apa yang kita pikirkan. Sudah pasti itu. Kalau kita pikirkan firman terus, buatan kita akan di-adjust atau akan inline dengan apa yang kita pikirkan. Nggak bisa lari. Itu sudah desain, udah kodrat, itu nasib kita itu kayak gitu sudah. Orang mencoba memikirkan segala macam itu malah jadi kemana-mana pikiran. Coba lihat anak-anak Tuhan sekarang yang sibuk soal bisnis. Mari kita kumpul, membicarakan bisnis supaya kita bisa maju. Kalau nggak, bisnis akan dipakai oleh orang-orang dunia. Kan? Itu yang dibicarakan bisnis, tapi dibalut dengan Injil, memberitakan Injil. Kita akan melakukan bisnis supaya Injil berkembang. Injil tidak perlu bisnis kita, bisnis kita perlu Injil. Mari kita bicara karir kita, supaya kita melalui karir bisa beritakan Injil. Kebalik, karir Injil tidak perlu karir kita. Karir kita perlu Injil. Setiap kita perlu Injil, nutrisi. Amin. Amin. Puji Tuhan.